Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah sosiologi, Bapak Dr. Andes Muhammad Jawaluddin MA, yang tidak dapat hadir pada malam hari ini, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Saraya Dinisi, yang akan membimbing jalannya acara diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan sosiologi kita pertemuan kedua ini yang akan membahas tentang perkembangan sosiologi dan paradigma sosiologi. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada diskusi kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, ialah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bersama agar diskusi kita ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah penyampaian materi yang dipersilahkan kepada audiens yang ingin menyampaikan materinya. Diharapkan untuk Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Putra dengan NIM 2114346. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan definisi sosiologi dan objek material sosiologi. Menurut Pitirin Sokirin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga, dan moral. Menurut sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan individu dengan kelompok masyarakat. Jadi, sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, rasional, maupun empiris. Selanjutnya yaitu objek material sosiologi. Objek material sosiologi adalah masyarakat di mana yang dilihat adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang sama. Kemudian suatu sistem bersama terjadinya masyarakat karena adanya dua hasrat dalam diri manusia. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya, kemudian keinginan menjadi satu dengan lingkungannya. Setiap masyarakat mempunyai komponen dasar yang membangun sistem populasi, kebudayaan, hasil kebudayaan material, organisasi sosial, dan lembaga sosial. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang berkaitan dengan definisi sosiologi dan objek material sosiologi. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Oka Widiawati. Kepada Oka Widiawati, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Oka Widiawati dengan NIM 2120403023. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi. Kaitannya dengan teori sosial. Fungsi teori adalah menjelaskan dan memberikan petunjuk terkait sosiologi secara ilmiah terkait fakta-fakta sosial. Istilah sosiologi dinyatakan secara jelas oleh Auguste Comte. Tokoh sebelumnya membahas tentang masyarakat. Plato, Aristoteles, Hobbes, John Locke, dan lain-lain. Teori sosiologi setelah Comte dari mazhab geografi, mazhab organis, mazhab formal, mazhab psikologi, mazhab ekonomi, dan yang terakhir mazhab hukum. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi ketiga akan disampaikan oleh Daniel Nadif Ihsan
kepada Saudara Daniel Najib Ihsan, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Najib Ihsan dengan NIM 120304026. Saya akan menjelaskan paradigma sosiologi dan teori pendekatannya. Ada beberapa definisi tentang sosiologi. Hal tersebut karena adanya perbedaan filsafati yang melandasi para sosiolog sehingga menyebabkannya kesamaan pandangan tentang pengertian sosiologi. Di samping itu, teori yang dikemukakan oleh para sosiolog juga berbeda dalam membahas atau makna sosiologi. Adanya perbedaan mengenai pengertian sosiologi tersebut karena adanya perbedaan paradigma tentang sosiologi. Kepada Saudara Daniel, apa bisa dilanjutkan? Bagi yang pertama paradigma sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, yang paradigma sosial sebagai ibaratnya perbedaan teori pendekatan yang digunakan pada sesuatu perbedaan bentuknya akan berdasarkan kepada moderator. Dan moderator saya silakan. Baiklah, materi keempat akan dibacakan oleh Saudari Dinera Balkis-Kinanti. Pada Dinera Balkis-Kinanti, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinera Balkis-Kinanti dengan NIM 212040425. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Meskipun terdapat perbedaan di antara para sosiolog mengenai pengertian sosiologi, tetapi pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang individu, masyarakat, dan hubungan antara keduanya. Apabila ditinjau dari sejarah lahirnya sosiologi, maka hal itu sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi di benua Eropa bagian barat, yaitu tumbuhnya kapitalisme, perubahan sosial politik, tumbuhnya individualisme, reformasi Martin Luther, lahir dan tumbuhnya ilmu pengetahuan yang bersifat modern, perkembangan rasa percaya diri, dan revolusi industri serta revolusi Prancis. Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka sosiologi akan berkembang, sebab masyarakat yang senantiasa berkembang akan menuntut adanya pengertian dan pemahaman terhadap substansi permasalahannya. Konsekuensi, lahirlah teori-teori dengan maksud sebagai acuan dalam pemecahan masalahnya. Apakah itu teori yang bersumber pada paradigma fakta sosial, tindakan sosial, perilaku sosial, atau teori-teori yang bersifat alternatif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi kelima akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Putri Yulis. Kepada Salsabila Putri Yulis, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Yulis dengan NIM 212040317. Saya akan melanjutkan materi, yaitu selanjutnya George Reiser dalam bukunya yang berjudul Sociology Multiple Paradigm Science 1975-34-184, Alimandan 1985-15-97 menyatakan bahwa paradigma dalam sosiologi yaitu sebagai berikut. 1. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini bersumber dari karya Emil Durkheim yang berjudul The Rules of Sociological Method 1895 dan
Suicide 1897. Selanjutnya, bertolak dari karya tersebut di atas, ia mengemukakan suatu cara untuk menerangkan kenyataan perubahan sosial secara ilmiah dan positif. Dalam arti, suatu analisis yang menggunakan pemikiran yang bertumpu pada fakta yang bersifat empiris. Pandangannya yang demikian itu adalah sebagai suatu upaya menyelamatkan sosiologi dari cengkraman filsafat dan psikologi yang dianggap semata-mata tidak mendasarkan fakta empiris. Dalam karyanya yang kedua tersebut di atas atau Suicide, ia memberikan suatu ilustrasi bahwa masalah bunuh diri adalah suatu fakta empiris yang terjadi di Prancis sebagai akibat merosotnya perekonomian negara yang mengakibatkan merajalelanya pengangguran dan bunuh diri. Hal yang terakhir ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Emile Durkheim cenderung berkecimpung dalam bidang sosial. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Penyampaian materi yang ke-6 akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ridho Ramadan. Kepada Muhammad Ridho Ramadan dipersilakan. Baiklah. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramadan, NIM 2120403030. Saya akan melanjutkan implikasi metodologi dari definisi fakta di atas dalam rangka penelitian terhadap pokok permasalahan sosiologi. Penganut paradigma fakta sosial mempunyai suatu kebiasaan penggunaan kuesioner dan wawancara. Tampaknya mereka kurang begitu senang menggunakan metode pengamatan atau observasi karena dirasa tidak tepat untuk menjaring data dalam penelitian fakta sosial. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi ke-7 akan disampaikan oleh Saudari Regita Puspitasari. Kepada Regita Puspitasari dipersilakan. Maaf, Baiklah, saya maksudnya Regita Puspasari maksudnya. Saya Regita Puspasari dengan NIM 2120403013. Saya akan melanjutkan materi. 2. Paradigma definisi sosial. Prinsip rasionalitas memberikan suatu landasan kuat terhadap paradigma definisi sosial yang didasarkan pada karya Max Weber. Menurut paradigma ini, yang dianggap sebagai suatu kenyataan sosial yaitu tindakan sosial. Sebelum membahas konsep Max Weber tentang tindakan sosial sebagai sesuatu kenyataan sosial dalam sosiologi, maka kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu pandangannya tentang kenyataan yang konkret. Masalah kenyataan yang konkret tersebut sebenarnya telah lama diperdebatkan. Misalnya oleh Plato, Aristoteles, Anselmus, dan Abelardus. Di satu pihak, bagi mereka yang menganut paham universalisme menyatakan bahwa yang benar adalah yang umum. Di lain pihak, yang menurut paham nasionalisme menyatakan bahwa yang benar adalah yang khusus dalam arti ada secara konkret. Selanjutnya, bertolak dari hal tersebut di atas, maka muncullah paham subjektivisme dan objektivisme. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lisa Agustina Soraya. Kepada Lisa Agustina Soraya dipersilakan. Metode yang digunakan dalam paradigma definisi sosial ialah observasi dalam rangka mengamati untuk memahami agar dapat menyimpulkan makna tentang akibat yang timbul dari perilaku sosial antar hubungan sosial. Iya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Maaf Lisa, tolong dilanjutkan kembali sampai materi ke-9. Terima kasih.
Baiklah, materi ke-9 akan dilanjutkan ke Dwi Arya Andini. Kepada Dwi Arya Andini dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma perilaku sosial. Oh, makan. Iya, Mbak yang makan. Mulai aku. Maaf untuk audiens, apakah bisa di-mute? Paradigma ini dimukakan oleh B.F. Skinner dengan maksud ingin menjelaskan asas-asas yang terdalam dalam psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Menurut pendapatnya, yang menjadi objek penelaahan sosiologi adalah perilaku manusia yang nyata dan konkret, serta kemungkinan pengulangannya. Dengan demikian, perilaku manusia yang menjadi objek sasaran sosiologi, yaitu tindakan yang dapat diserap secara indrawi dan kemungkinan keajekannya. Di samping itu, menurut paradigma, perilaku sosial dinyatakan bahwa tingkah laku individu yang langsung berkaitan dengan lingkungan dan menimbulkan konsekuensi berupa akibat akan adanya perubahan pada lingkungan dapat menyebabkan adanya perubahan tingkah laku individu yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud lingkungan dalam hal ini yaitu segala macam objek sosial dan objek yang bukan sosial. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, penyampaian materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh Saudari Jenny. Kepada Saudari Jenny dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jenny Aprianti dengan NIM 2110403001. Dalam hal ini, George Homan mengakui bahwa suatu fakta sosial dapat menyebabkan fakta sosial yang lain, sekalipun hal itu belum dapat dikatakan sebagai pemberian penjelasan. Menurutnya, hal itu harus dijelaskan lewat pendekatan psikologi, yaitu dengan pendekatan perilaku. Adapun mengenai metode yang digunakan untuk paradigma perilaku sosial, yaitu dengan kuesioner, wawancara, dan observasi, sekalipun dalam paradigma ini banyak menggunakan eksperimen. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi yang berjudul Perkembangan Sosiologi dan Paradigma Sosiologi tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya membuat 2 sesi tanya jawab. Yang pertama 4 pertanyaan, yang kedua 4 pertanyaan. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan menghidupkan risennya. Terima kasih. Kepada Saudari Sasila dipersilakan. Stella, saya di sini ingin bertanya. Dengan NIM 21104030. Pertanyaannya, apa ruang lingkup sosiologi? Kepada Saudara Muhammad Arta dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arta dengan NIM 2110403002. Saya ingin bertanya, pertanyaannya, mengapa sosiologi itu sangat penting bagi pendidikan? Terima kasih. Moderator izin bertanya. Silahkan.
Perkenalkan, nama saya Renika Reviola dengan NIM 2120403224. Saya ingin bertanya, mengapa mahasiswa harus mengetahui tentang sosiologi? Terima kasih. Maaf moderator. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yuda Satrio, NIM-nya 210403020. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan paradigma sosiologi? Baiklah, sesi pertama sudah cukup 4 pertanyaan. Di sini apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari audiens lainnya? Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar pengajian kemasyarakatan yang meliputi yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau memengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang kedua, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai Maaf sebelumnya, bisa diulang. Maaf, kepada saudari Anissa Fitri, apakah bisa diperjelas jawabannya? Mengapa sosiologi itu penting bagi karena sosiologi memberikan Mic-nya udah jelas. Maaf, Saudari Anissa, apakah Anda berdekatan dengan kipas? Baiklah, saudari Anissa, apakah siap menjawab pertanyaannya? So, kalau belum siap, akan saya lemparkan kepada saudari Delita. Kepada saudari Delita dipersilahkan. Regita, Po. Saudari Delita? Atau ada yang ingin menjawab lainnya? Moderator izin menjawab pertanyaan Yuda Satrio. Ini yaitu apa yang dimaksud paradigma sosial. Jadi paradigma sosial itu merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Paradigma itu ada 3, yaitu sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa
Sosiologi bukanlah ilmu yang berpandang tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple. Jadi intinya, paradigma sosial itu adalah cara pandang. Bagaimana Yuda? Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, saya mengerti dan diterima. Terima kasih. Sama. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Renika Reviola. Silakan Nabila. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 2130. Pertanyaan dari Renika Reviola yaitu mengapa mahasiswa harus memahami tentang sosiologi? Jawabannya yaitu karena sosiologi memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di kampus, pengetahuan mahasiswanya, kelompok sosial, lembaga sosial, asosiasi. Sosiologi juga membantu mahasiswa untuk menjalani kehidupan sosial yang efektif. Bagaimana dengan saudari Renika Reviola? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Nabila. Moderator. Moderator izin menjawab. Silakan Anissa. Pertanyaan dari Arta, mengapa sosiologi itu penting bagi pendidikan? Karena sosiologi pendidikan dapat membantu dalam memahami perencanaan, proses implementasi, dan implikasi penerapan program maupun kebijakan pendidikan yang ada. Selanjutnya, sosiologi pendidikan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mencerahan, menawarkan pandangan kepada orang. Apakah Saudara Muhammad Arta sudah mengerti? Kembali ke moderator. Baik, jawabannya bisa saya mengerti. Terima kasih. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Triana. Maaf, Oka, Melitriana bertanya. Sudah siap menjawab? Baiklah, saya akan mengulangi pertanyaan di Saudari Sastila. Yang pertanyaannya, lingkup biologi, ruang sosial mencakup pengetahuan dan kajian kemasyarakatan yang meliputi yang pertama, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendukung perilaku masyarakat melakukan hubungan sosial. Yang kedua, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai budaya nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus faktor-faktor internal maupun eksternal. Yang kelima, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Baik, terima kasih. Baiklah. Selanjutnya sesi kedua untuk Diana NIM 21-2040-3022. Saya ingin bertanya, apa hal-hal yang dipelajari oleh paradigma fakta sosial? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua. Apakah ada yang bertanya? Saudari Dita Oktaviani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dita Oktaviana dengan NIM 2110403005. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang sosial, di mana pasti mempunyai masalah sosial. Pertanyaannya, apakah ada teori-teori yang digunakan dalam menganalisa masalah sosial tersebut? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya.
Dwi Ariandini, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sosiologi berkembang dan berperan di perpustakaan? Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Moderator izin bertanya. Baiklah, kepada saudara Dimas, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dari Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dengan NIM 212040331. Pertanyaan saya, apa penyebab berkembangnya ilmu sosiologi? Terima kasih. Kepada saudari Regita, apakah ingin bertanya? Baiklah, saya Regita Puspasari, 3013 ingin bertanya, mengapa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan berparadigma ganda? Terima kasih. Saudari Siska, apakah ingin bertanya? Baiklah, saya ingin bertanya, apa sih manfaat dari mempelajari ilmu sosiologi itu sendiri? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan sudah cukup. Di sini apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tadi? Jawab, Datur. Silakan, Syahriar Rahman. Perkenalkan, nama saya Syahriar Rahman. Izin menjawab pertanyaan dari Dimas Aditya tadi. Yang apa penyebab berkembangnya ilmu sosiologi? Faktor pendorong munculnya sosiologi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, adanya masalah sosial masyarakat. Apakah Dimas Aditya sudah mengerti? Baik, jawabannya bisa dimengerti. Terima kasih kepada Saudara Syahriar Rahman. Baiklah, kepada Hidayatun, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Dwi Ariandini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Ariandini. Sebelumnya, perkenalkan saya Hidayatun Ikhlas dengan NIM 2120403019. Pertanyaannya, mengapa sosiologi berkembang dan berperan di perpustakaan? Karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar aneka macam gejala sosial dan gejala lainnya. Di perpustakaan, seorang pustakawan atau pemustaka perlu mempunyai sikap sosialisasi yang tinggi, serta respon timbal balik yang tepat serta cepat. Karena perpustakaan
karena pustakawan dan pemustaka dalam perpustaka. Pustakawan dan pemustaka yang melakukan kegiatan peminjaman buku dan penataan buku, tetapi juga berperan untuk mempromosikan perpustakaan agar lebih menarik lagi, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pendidikan. Apakah Saudari Dwi Arya Andini telah mengerti? Baiklah, bisa dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Febi Silvera Mahawati akan menjawab pertanyaan dari Dita Oktaviani. Kepada Febi dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Febi Silvera Rahmawati. Saya akan menjawab pertanyaan Dita. Pertanyaannya, apakah ada teori-teori yang digunakan dalam menganalisa masalah sosial? Jawabannya, tentu saja ada. Dalam ilmu sosiologi ada 3 teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksi simbolik. Apakah jawaban bisa diterima? Sudah mengerti, terima kasih. Baiklah, Saudara Oka akan menjawab pertanyaan dari Meli Triana. Pada Saudari Oka dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Meli. Pertanyaannya adalah, apa hal-hal yang dipelajari oleh paradigma fakta sosial? Paradigma melihat berbagai fenomena seperti interaksi sosial, dinamika sosial, kelompok sosial, konflik sosial, dan lainnya. Kepada Meli, apakah jawabannya dapat dimengerti? Saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Siska Margareta. Apakah Adik Muti Arianti siap untuk menjawab? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska Margareta. Dapat mempelajari sosiologi ada yang pertama, dapat menjelaskan menganalisis masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran sosial. Yang ketiga, dapat melihat perkembangan sosial masyarakat. Yang keempat, dapat menjelaskan pola-pola umum masyarakat. Yang kelima, dapat memberi wawasan budaya. Bagaimana, Siska? Apakah dapat mengerti? Terima kasih, saya mengerti. Baiklah, pertanyaan dari Regita Puspasari, apakah ada yang ingin menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Regita Puspasari. Jawabannya, sebentar. Pertanyaannya, mengapa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan berparadigma ganda? Jawabannya adalah, pertama, karena perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing. Komunikasi sosiologi tentang persoalan yang semestinya dipelajari sosiologi. Kedua, sebagai akibat logis pertama, maka teori-teori yang dibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu berbeda pula. Kepada Saudari Regita, apakah sudah jelas? Baiklah, jawabannya sudah dipahami. Kasih. Baiklah, apakah ada yang belum dijawab pertanyaannya? Pertanyaan sudah dijawab. Baiklah, sesi pertanyaan sudah cukup.
sampailah kita di sesi terakhir ialah penutup. Demikian tadi diskusi yang dapat disampaikan, diharapkan agar kita semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. Dan karena kita telah sampai di penghujung acara, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk partisipasinya. Pada Allah saya minta ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.